Assalamualaikum teman-teman. Nongol lagi diriku di depan kamera. Kemarin, seminggu yang lalu. Nah tuh, nampak kalian? Kena bisul aku mukaku. Di pipi pula ya kan. Masih mending kalau nongolnya si bisul ini. Entah di punggung kek, di paha, mak cakapnya di bokong ya kan, masih bisa tutup. Kok kayak gini coba? Aku pernah bilang, aku kalau tampil jelek di depan kamera masih pede aku, gak masalah. Cuman sejelek-jeleknya aku, sepede-pedenya aku tampil jelek depan kamera, ya gak mungkin pula lah aku nampil dalam keadaan kemarin tuh pipi aku bengkak, udah kayak bakpao pipi aku. Kalau bakpao dua-duanya masih enak awak nengok, ini bakpao sebelah kiri aja gendut. Jadi ya gak pede lah aku nongol di depan kamera. Sekarang karena tinggal kayak gini aja, udah gak apa-apa lah. Aku agak nyempeng aja lah ya, biar gak terlalu nampak dia. Lebaran, malah bisulan. Kayaknya gak mau kalah ini si bisul ini. Mau ikut lebaran juga deh kurasa. Sampai demam aku dibuatnya loh. Demam sampai gak kerja aku 1 hari. Kok ada namanya bisul ini? Kok udah bengkak, denyut, sampai meriang-meriang awak dibuatnya. Jadi ngomongin bisul kita ya kan. Padahal aku mau bahas ini loh. Gak viral sih, bukan berita viral. Ya karena aku pun bukan gila-gila berita viral juga, enggak. Pokoknya apa yang senang hati aku, tak nampak di YouTube nah, Facebook nah, atau di Google, mana yang rasaku menarik, itu yang mau aku bahas. Curhat lah ibaratnya. Jadi ini bahannya dari mana aku dapat? Ya dari Facebook. Aku kan mama Facebook. Walaupun jarang komentar, walaupun jarang posting. Kadang-kadang ada akun-akun ini ya kan, memposting gambar anak-anak artis lah ya kan. Terutama anak-anak angkatnya. Angkatnya seperti anak angkatnya Raffi Ahmad, anak angkatnya Vena Melinda. Oh ini yang dua ini sih. Anak angkatnya si Vena Melinda kan namanya Fania. Anak angkatnya si Raffi namanya Lili ya kan. Itu gak ngerti lah aku komenannya. Anak pungut kok mukanya kayak gitu, kok hitam, gak kayak orang tua angkatnya. Lah bodoh kau, kok kayak orang tua angkatnya juga. Kayak mana itu? Jangankan masalah angkat mengangkat anak ya kan, sesama anak kandung, bapak kandung, mama kandung, belum tentu mewarisi kulit yang sama. Ini contoh nih ya, aku punya kawan kerja dulu ya kan, mak cakapnya temanku ini ireng kulitnya, lakinya ireng, anak-anaknya ireng, plus anak yang terakhir, anak bontotnya putih. Terus dibilang anak pungut. Karena yang namanya gen itu kan gak harus diturunkan dari mak bapaknya. Bisa jadi ada keturunan sebelumnya, kakek neneknya, buyut-buyutnya lah. Bisa jadi ada yang berkulit putih. Nah, nularlah ke si anak ini. Hanya orang pikirannya sempit, pikirannya bodoh ya kan, yang selalu menilai anak itu harus mirip orang tuanya. Gak juga, siapa bilang. Di keluarga aku juga ada yang kayak gitu kok. Kayaknya pernah di video aku sebelumnya. Pernah aku ceritakan kayak gitu soal ponakan aku yang namanya si Tama. Itu nggak mirip adikku, nggak mirip lakinya, malah mirip kakekku. Jadi ibaratnya mirip, si Tama ini mirip kakek buyutnya. Kulitnya putih, kepalanya besar. Itu bukan adikku, memang putih kulitnya, tapi adikku kecil, lakinya juga kecil orangnya. Nah kok bisa ponakan aku nih badannya bongsor, besar gitu kan, tinggi. Ya nular ini kakekku. Karena kakekku perawakannya ya kayak ponakanku ini. Apalagi nih mak cakapnya macam nak Lili sama nak Fania ini kan, mereka cuma anak angkat. Kita nggak tahu gennya tuh mereka warisi dari
orang tuanya atau dari kakek neneknya. Jadi kalau harus disamakan dengan mama angkatnya, orang tua angkatnya, ya lucu lah. Oke lah itu masalah kulit, yang kulit hitam nah di apa segala macam di body shaming lah anak-anak ini ya kan, sama netizen yang sok suci ini ya kan. Sampai mak cakapnya, fisiknya pun dihina-hina, yang dibilang, yang sampai giginya pun dikomentari, sampai dibilang anak pungut, la ilaha illallah. Kok ganas-ganas sekali mulut kalian ah. Ya kalaupun dia dipungut pun kenapa? Terganggu hidupmu, rugi kau. Adanya Raffi Ahmad minta duit sama kau untuk menghidupi anak angkatnya, atau Mbak Venia Melinda minta nasi sama kau untuk ngasih makan Fania, enggak kan? Memang rezeki anak inilah diangkat sama orang-orang terkenal, diangkat sama orang kaya. Orang tuh minta? Tidak. Memang kebetulan si artis-artis ini yang mau mengangkat dia anak. Terlepas gimana pun bentuknya, namanya sayang, jatuh cinta sama si anak ini, jatuh cinta sebagai orang tua. Kok ejek-ejek, kok bilang anak pungut. Memang faktanya memang anak pungut, tapi ya mesti kali kalian komen-komen kayak gitu. Kayak mana seandainya besar nanti, nah adik Lili sama adik Fania ini nengok komenan kalian, gak sakit hati anak-anak ini. Kalian kalau udah bersosial media kalian, ngeri kali tangan kalian itu, kecepatan kali ngetiknya, sampai nggak apa, cara kerja otak kalian tuh sampai kalah sama jari-jari kalian itu, cepatan kali, cepat kali ngetiknya kalian, sampai nggak kalian kepikirkan perasaan orang. Apalagi ini mak cakapnya anak kecil, malu kalian seharusnya. Anak kecil kalian bully, nggak tahu apa-apa dia. Atau cemburu kau? Tanya aja kau yang pengen diangkat anak, atau mungkin anakmu pengen kau sodorkan sama orang tuh untuk diangkat jadi anak. Nama nasib baik siapa? Dia Lili sama siapa ini? Dia Fania ini. Nasib baik mereka. Lewat aja di beranda YouTube aku tuh. Nanti orang posting gambar anak-anak ini ya kan, nah komenannya, ih ampun lah aku bacanya, aku sebagai mama ya kan, kok ini dalam hati aku yang komen ini pernah punya anak atau kayak mana gitu, sanggup gitu loh, anak kecil yang nggak tahu apa-apa di komen. Ih, nggak ngerti aku ya, jahat kali kalian, jadi kalian tuh jahat kali. Anak kecil kan gitu kan. Anak tetanggaku nyanyi. Biarkanlah dia hidup tenang anak-anak ini. Menjadi pertanyaan, jadi ada salah apa anak-anak ini sama kalian coba? Sampai kalian kayak gitu kan coba. Salah apa dia? Anak-anak ini nggak minta dipuji, tidak. Gak minta mereka apa, mereka minta kalian muji-muji, tidak. Tapi setidaknya janganlah kalian hina-hina mereka. Masalah fisik itu kalau kalian mau salah-salahan, salahkan Tuhan. Kasarnya kan, salahkan Tuhan. Kenapa Tuhan kasih mereka fisik seperti itu? Mintalah kau, berdoa kau, ya Tuhan, buatlah fisiknya Fania, fisiknya Lili ini persis kayak orang tua angkatnya. Berdoalah kau kayak gitu, susuku dikabulkan sesuai kemauan kau. Gila-gila aja kalian. Nanti kok dibilang gak ada hati nurani, tak terima kalian. Berasa disakiti hati kalian. Nyatanya kalian sendiri nyakiti hati orang. Orang dewasa aja pun dengar cakap kalian aja pun belum tentu tahan kupingnya dengar.
Kira anak kecil ini belum ngerti, nanti kok suatu saat nanti dia besar sedikit dia udah bisa baca, udah bisa baca tulis ya kan. Nah bersosial media sih anak-anak ini ditengoknya komentar-komentar orang tentang mereka. Ada kalian pikirkan kayak gitu? Hah? Ada nggak? Intinya nggak usah lah komentar-komentar jahat kalian di sosial media kalian. Nggak suka kalian skip aja udah. Lu dengan berkomentar kayak gitu, pakai jeleknya kalian yang jelek menjelekkan diri sendiri kalian. Nampak kali busuk hati kalian, iri dengki di hati kalian itu, parah kali. Udah ada kadar luar saya kok aku bilang, levelnya level dewa, udah expired. Sampai anak kecil pun sanggup kalian gitu kan, gila kalian. Nggak suka kalian sama orang tuanya jelek kalian bully, kalian hina kalau mau kalian. Anak masih sekecil itu nggak tahu, bisa dibilang belum tahu apa-apa kok udah harus dibully, buat malu aja. Percuma aja bulu ketiak kalian tuh udah tumbuh ya kan, otak kalian tak tumbuh-tumbuh. Aku kesel kali bener, karena nggak masuk akal rasaku. Anak kecil loh, nggak masuk akal aku kok sanggup kalian yang tua bangka nih, katanya yang udah sekolahan punya otak, tapi nggak jelas otaknya di mana. Sanggup anak kecil gitu kan, sekali pungut tetap aja pungut. Kenapa emangnya kok sekali pungut tetap pungut? Cemburunya kau, bodoh kau. Nampak kali iri dengki hatimu itu. Kadang nggak habis pikirnya aku lagi lah. Ada yang komen itu malah kadang-kadang mama. Mama, apa nggak mikir ya kalau anaknya digituin kayak mana? Seperti yang pernah aku bilang, sebelum kalian mengapakan orang, apakan ke diri kalian sendiri. Kayak mana ya? Kok seandainya aku gini kan, anak angkatnya si Raffi Ahmad ini sama anak angkatnya Mbak Vena, kalau itu terjadi sama anak tuh kayak mana ya? Itulah seharusnya otakmu yang cuman sekian onto aja berpikir. Geram aku jadi. Tapi kalau dibilang nggak ada otaknya, tanya ada otaknya sebenarnya. Cuman nggak tahu lah. Daya pikir otaknya tuh berapa giga nggak tahu aku. Udahlah. Kalau mau komentar kalian komentar. Bagus-bagus aja loh. Masalah pungut itu nggak usah lah kalian kerecoi. Selagi anak ini nggak mengganggu hidup kalian, jangan kalian ganggu. Anak yang hanya gara-gara status diangkat kok malah dibenci itu kayak mana ceritanya? Padahal mereka nggak pernah minta. Orang kok udah iri hati, menguasai jiwanya ya kan, udah kayak orang gila, kayak orang stres kok aku bilang. Udah nggak bisa lagi berpikir sehat, apa-apa jadi komentarin, buat malu. Udah lah ya, jadi emosi aku. Baru belum puasa ya kan, merepet. Memang gak dibilang merepet sebenarnya nggak pantas ya kan bulan puasa gini, cuman lewat aja di beranda Facebook sampai kadang-kadang malas aku nengok Facebook ya kan. Kasian aku, kenapa bulan baik ini loh, posting lain bagus-bagus. Yang posting sih bagus sebenarnya, yang komen ini sebenarnya. Tahanlah jari itu sebelum kalian menggerakkan jari-jari kalian itu, jari-jari kalian yang gemulai itu. Gunakan dulu otak kalian, berpikir dulu pas bagus, kalau aku ngetik kayak gini kayak mana ya dampaknya. Jangan pikirkan dampak hari ini, dampak ke depannya kayak mana. Suka hati aja kalian, mentang-mentang HP kalian, kuota kalian, geragas sekali kalian apa-apa jadi komentar. Sampai anak gak tahu apa-apa pun jadi getahnya. Udah ya, udah siap aku ininya. Jet korden aku, bekoyaan korden aku, kena tarik anak-anak biasalah. Kok udah anak-anak main korden, nggak ada cerita tempat.
pasti brodolan semuanya. Oke lah ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.